Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwida Astuti dengan NIM B1B1230089, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yakni sosiologi, antropologi, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Ilmu tersebut mempelajari kelakuan manusia serta cara manusia hidup serta bekerja sama. Namun, walaupun ilmu-ilmu tersebut saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Dengan melihat kepada sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya. Sistem politik hanya merupakan salah satu dari macam-macam sistem yang terjadi dalam masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem komunikasi. Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dalam mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat material maupun non-material. Secara sistem politik di atas maksudnya berfungsi merumuskan tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, perlu kiranya suatu masyarakat mengetahui dan memahami ilmu politik, mulai dari lingkup kecil hingga besar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di sini kami ingin membahas tentang ilmu politik. Hubungan ilmu politik itu terbagi menjadi 6. Baik, yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Semua ilmu sosiologi pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi. Karena itu, sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Namun, bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan antropologi. Ilmu antropologi mempelajari pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda pada tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu, kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya dan saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dan politik sebenarnya bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau yang menjadi sasarannya. Sedangkan dalam ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada masa sekarang dan ke depan. Para ahli ilmu politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah, sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang dalam batas-batasan tertentu memungkinkannya untuk menyusun sesuatu pola perkembangan masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.
Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Hal itu tampak dari berbagai faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan, apakah kepulauan besar, kecil maupun kontinental, perbuatan dengan negara lain atau frontiers, kepadatan penduduk atau overpopulation, kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu, apakah daerah persimpangan budaya atau terpencil. Semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, menurut seseorang ahli politik Prancis Maurice Duverger dalam The Study of Politics, struktur geografis yang menyangkut geografis fisik dan sosial, bahwa politik adalah berada di dalam geografinya. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berkembang erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang kemakmuran ekonomi dalam membangun suatu masyarakat, seorang sarjana politik misalnya dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomi yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politik tertentu, khususnya yang menyangkut pembahasan kehidupan demokrasi. Yang terakhir, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Psikologi adalah pengususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern atau lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa, maupun dari segi intern atau seperti kesehatan fisik, perorangan, semangat, dan emosi. Dengan demikian, psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan. Baik, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.